banyak yang grup-grup itu latihannya ketika waktu mau festival doang. Kayak itu hampir saya itu ketawa. Ya ini doang yang gini ding ding gitu. Ini kalau dua-duanya ding 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 gue ketawa nggak jadi. صلوا على نور الذي عرج السماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di channel Subhan Musik ini sama Farhan, sama Insan, dan ini beliaunya nih. Beliau ini adalah siapa kan? Idola saya. Ya, ini bersama Cak Fandi Irawan dari Kemarin tim Syukarul Munsid tepuk tangan dulu menurut Tangan. saya. Bukan tepuk tangan. yang sedang ramai-ramainya Di di dunia perrencingan. Oke. Hari ini kita cuma mau ngobrol ya. Iya. Sama beliaunya ini mau nanya-nanya banyak hal soal Banjarinya, soal pengalamannya, soal dan lain-lainnya sih. Dilarang satu, tanya tentang judo. Baik, ya. Siap. Itu sudah diatur. Meskipun belum ada ya. Oke. Sampai saat ini setahu saya belum ada. Gini, Cak. Kalau saya kan sibuk hobi juga di dunia perbanjaran ini, di hadro ini, di sekitar Jakarta gitu ya. Paling nanya kan, kalau saya kan ibaratnya berangkat ke Jawa Timur itu cuma sekali gitu untuk belajar pernah. Mau coba nengen. Oh, mau Master. Oke. Pernah itu. Oh iya. Di sana kan niatnya cuma belajar tuh sekali sampean, alhamdulillah. Nah, si Cak Pandi ini, si beliau ini kan sudah beberapa kali ke Jakarta dan mengetahui tentang banjir Jakarta. Dari pandangannya Cak Pandi ini, bagaimana perbedaannya antara banjir Jawa Timur dan Jakarta? Perbedaannya? Gini ya. Kalau perbedaan sih nggak terlalu signifikan yang dibedakan apa-apa. Sebenarnya sama. Bedanya cuman ini. Cara anak Jawa Timur itu kan penampilannya kan ketika di perfestivalan. Kalau tampil di perfestivalan itu kayak udah biasa banget gitu. Artinya nervousnya sudah nggak terlalu banyak. Terus ya tampil mengalir gitu. Tapi kemarin waktu festival kemarin lihat banyak yang masih nervous, mungkin ya karena faktor jarang ada perfestivalan dan sebagainya. Kalau sama-sama baiknya, sama-sama bagusnya, namun secara sepintas kita melihat Jawa Timur lebih berkembang dan sebagainya. Ya betul. Cuma penampilan kemarin saya kaget karena baru kali ini 2 kali apa sekali ya juri di Jakarta. Setahu aku 2 kali. Cak Pandi juri pertama di Algontori, yang kedua di sini. Terus kemudian di Algontori sama yang sekarang perkembangannya lebih baik yang sekarang. Berarti kan teman-teman udah banyak yang mengupdate atau mengevaluasi grupnya masing-masing. Kalau ingat berapa peserta itu sih di Algontori? Berapa ya? 30 ada. Sekitar 20. Kemarin festival berapa? Jadi gini, mau saya kasih tahu juga Cak Pandi ini di Jakarta ini, di Basecamp Subhan Nasikin ini dalam rangka menjadi judges atau hakim sebagai juri di festival hadro yang diadakan oleh Subhan Nasikin kemarin dalam rangka milad yang ke-8 bersama Rumah Kreasi. Yang saya sayangkan festival kemarin itu peserta ceweknya sedikit. Ya, sedikit. Itu yang saya sayangkan. Emangnya kenapa, Cak? Ya kan pengaruh sama ini. Mood. Oke, skip. Yang lain, next cowok lagi. Jadi pas mungkin Cak Pandi pas juri cowok lagi. Iya kan, ngantuk ya benar. Muncul nih ngantuknya gitu. Mungkin ini ya, Cak, kalau dari pengaruh percaya diri ketika tampil perform festival itu antara Jakarta dan Jawa Timur itu mungkin karena Jakarta ini ada mungkin tim-tim yang baru gitu ya. Tim baru turun panggung atau baru terbentuk dan turun panggung festival. Jadi dia kurang jam terbang, mungkin perbedaannya. Kalau mungkin dan di Jatim mungkin yang membedakan
lebih apa ya, lebih udah memiliki jam terbang kali gitu sih. Kalau dibilang iya sih iya, cuman yang terpenting itu bukan jam terbang, jam latihan dulu. Jam latihan diperbanyak karena mungkin banyak yang grup-grup itu latihannya ketika waktu mau kesban doang kayak gitu. Terus ini kan momen yang baik sebenarnya kalau ada rutinan sebagai tulisan dan sebagainya, terus kumpul latihan, ada lagu baru nih latihan. Ini meskipun nggak ada festival, cuma update lagu, pembendaharaan lagu banyak. Kemudian waktu ada festival, pakai lagu yang kemarin aja kita udah latihan. Orang nervous itu kan pengaruhnya satu, itu mereka karena persiapan di latihan kurang, kan gitu. Andai kata latihannya udah perfectnya udah pokoknya sip, waktu tampil nggak kepikiran pukulan variasi, nggak kepikiran lafadznya bagaimana, cengkoknya bagaimana. Kemudian nervous kan muncul karena aduh posisi di lagu ini nanti aku masih bingung kan, itu muncul ya, setelah ini apa gitu ya mungkin itu ya. Untuk selebihnya kan nervous karena di hadapan dewan juri, di hadapan audiens banyak gitu. Kalau Jawa Timur kan sebenarnya sama, ada yang juga grup yang tampilnya latihannya waktu mau tampil doang, ya itu ada waktu mau ada festival. Semuanya mereka jam terbangnya banyak, terus ngumpul sama anak Banjar juga banyak, akhirnya ya vibe-nya ya biasa gitu-gitu. Oke, kalau dari saya pribadi, Cak, saya menempatkan diri saya sebagai vokal inti untuk mewakili seluruh vokal inti Banjari di Jakarta. Bagaimana sih kriteria vokal inti yang baik dan benar gitu di dalam Banjari gitu? Kalau dalam Banjari itu kan banyak vokal yang ini menurut versi perspektif saya sendiri. Ini kan ada anak yang vokalnya keren karena basicnya chord dan sebagainya, ada yang keren tapi nggak ada basic chord. Ini kalau kita ambil tolak ukur yang paling bagus mana, ini belum ketemu. Artinya ataupun mudah diketemukan, pasti yang punya basic chord yang luar biasa. Namun ada yang tidak dimaksimalkan, contoh dengan nadanya nggak maksimal. Sebenarnya dia bisa nada tinggi, kemudian dia ambilnya ada sekian biar aman, backingnya suara tiganya biar aman, bassnya biar aman, maksimal vokalnya kurang. Ini berarti kurang. Ada yang nggak basic chord, cuman dia berani tuh ambil nada paling mentok, nada paling seger sekian. Karena ada yang vokal itu takut ngotot, takut keceklik dan sebagainya. Ini kesempurnaan bagi vokal kita. Namun dari kriteria dua vokal ini bisa kita ambil kesimpulan mana yang dia itu penampilannya paling maksimal, bukan yang paling ini ya, paling enak cengkoknya, paling merdu suaranya, enggak, paling maksimal, paling basic vokal, iya, dari basic yang beda, basic chord ya, itu yang paling maksimal mana. Kemudian festival ini kan 10 orang, kerjanya kerja tim bukan individu. Vokalnya enak, kemudian basicingnya ini juga pengaruh ke situ. Tapi kadang menjadi poin plus juga, jadi apa, dewan juri itu menilai ini penguasaan lagunya luar biasa. Oke, nyambung nih Cak dari pembahasan yang ini gini. Kita bicara vokal kan berlima gitu ya. Berlima. Nah, ketika ada si vokal inti ini sebagai bekerja sebagai vokal inti, terus ketika lagi latihan atau berembuk, nada semana, terus ada nih di antara backing yang 4 ini tuh apa ya, mentalnya tuh udah segini aja, gua gak kuat gitu. Itu bagaimana sih biar menjalin kayak ada tuh sering banget kayak gitu tuh, padahal udah nyaman loh yang lain, tapi ada satu misalnya kayak jangan itu gitu. Oh iya, gini, ada siasa memang. Contoh, kalau suara vokalnya tinggi, kemudian backingnya kalau ngikutin vokalnya nggak nyampe, berarti ikutin aja backing. Cuman vokal harus improve. Contoh di tengah-tengah kita kasih Allah Jalil, jadi improve di solo di situ mau tengah-tengah. Ini kan poin vokal menunjukkan kualitas. Nah di situ bisa kita siasati di situ kalau mau memang penampilannya luar biasa. Oh jadi langsung gitu ketika di lagu awal? Enggak. Ya contoh bolehlah mau di depan, atau kemudian biar performnya, suasana atau hawanya biar kerasa khidmatnya atau dan sebagainya. Ketika transisi lagu pertama ke lagu kedua dikasih tuh
Allah Jalil dan sebagainya, terus improv. Ini kan menunjukkan. Oh ya, personal ya, Ya, sendiri ya, personal. personal si kerennya si vokal inti ini. Karena ya. gini, ketika khususnya suara dua, ketika vokalnya tinggi kan, lagunya ikutan tinggi, suara duanya kan pasti lebih tinggi lagi gitu. Kalau 2 3 kan ada ini opsi 3 bawah. Oh. Nah ini kita kadang patokannya ke suara 2 kuat nggak, nyampe nggak, Ya, kadang nggak kuat, oke kita turunin. Ketika kita turunin suara bassnya kita nyanyi, Ya, kuat nggak suara bassnya? pertimbangannya di situ. Iya, karena kemarin waktu juri ada yang performnya luar biasa, cuman ada satu suara bass mulai awal sampai akhir, nadanya nggak duduk. Nah ini kan pengaruh juga, pengaruh dalam perform satu tim itu. Jadi intinya harus saling mengerti gitu ya, Iya. kualitas masing-masing. Iya, teman. makanya ketika latihan itu kalau sudah fix lagu ini, sempurna lagu ini, nadanya sekian kita rekam. Saya tuh biasanya gitu triknya. Nyampe tips oh nanti sekian saya rekam. Kemudian lomba kan sering ada yel-yel. Nah, yel-yel pun juga harus nadanya kita samakan. Kadang itu oh ini berarti yel-yelnya segini, kita rekam yel-yelnya. Kami dan rezeki. Jadi nyambung, nggak salah nada sampai penampilan. Itu pengaruh ya, Jay? Pengaruh. Ya kadang kan kalau meskipun yel-yel itu nggak dinilai dalam perfestivalan, cuman itu pengaruh ketika pengambilan nada pertama dari vokal. si lagu itu. Terkadang yel-yelnya wasik, terus adanya seberapa ya, iya. Akhirnya ketinggian, vokal yang lain ngototnya ceklek semua. Ini apa? Ini pernah ya? Pernah keambilan nada yang terlalu tinggi pernah, terlalu rendah juga pernah. Di panggung festival. Panggung festival. Makanya siasatnya akhirnya pakai yel-yel yang sekiranya nadanya nyambung. Juga kayak seperti itu. Jadi apa ya? Tips dari ini juga tips nih ya dari Cap Andi mungkin. Jadi kayak apa namanya? Antara yel juga dipikirin sama si Cap Andi. Berarti gini, teman-teman yang di sini maupun yang lagi mendengarkan, kalau bisa latihan sama perform itu kita sama nadanya. Tuh, biar teman-teman nanti ketika tampil nggak sampai keliru nada, entah itu downtone atau overtone. Pokoknya overtone itu bahaya banget karena nggak sesuai dengan yang waktu latihan gitu. Oke, Cak. Terakhir pertanyaan seputar vokal. Ya. Dari meninjau dari festival kemarin, festival dari Subhanallah kemarin, rating dari 1 sampai 10 vokal Jakarta. Seluruh vokal inti Jakarta. Menilai Rating dari 1 sampai 10 versi pribadi. Ada yang sampai 10, ada yang nyampe 9, bahkan ada yang nyampe ke angka 4, 5. Karena gini, vokal itu memumpuninya emang pribadi. Cuman kalau kita lihat menyeluruh satu tim itu beda. Tapi kemarin ada vokal yang top, ada yang top banget, ada yang sangat top itu banget. Karena mungkin ini ya, karena mungkin nggak bisa kita vokal maksudnya ya, bukan vokal sama backing ya, vokal doang. Maksudnya nggak bisa diukur. Ini 31 tim ini gue berani ngasih rating sekian, nggak bisa ya, karena kan beda-beda. Tapi luar biasanya Jakarta ini saya kasih info. Di luar sana itu bahkan saya pernah di suatu kota itu, pokoknya bukan Jatim, di provinsi lain. Dia bilang, memang Jakarta ada Banjarnya gitu. Ini memang jujur, kemarin waktu webinar kita sampaikan Jakarta ini ada perkembangannya, namun sekali lagi kita tidak muncul di permukaan. Artinya permukaan ini sekarang zaman milenial digital, kita munculin tuh tim-tim yang luar biasa, kita angkat platform YouTube, kita penuhi dengan itu, kenalkan oh ini dari ini, itu penting karena ruang tamu kita terbesar memang di media sosial. Betul. Mungkin si orang yang nanya ini ambilnya dari perspektif ini kali ya, dari perspektif bahwasanya di YouTube ini Jatim dia nggak nemuin kali ya. Betul. Karena kan memang kalau setahu saya juga meskipun ya memang nggak ada di permukaan gitu, nggak se banyak Jatim di YouTube gitu tentang Banjari ini, mungkin dia belum nemu nih si YouTube Jakarta ini gitu kan. Makanya perlunya kita mengiklankan gitu. Dokter gigi ada iklannya di depan, dokter gigi spesialis gigi. Ini hal baik dalam rangka syiar. Iya, ini syiar, benar-benar kita kenalkan Rasulullah
dengan nada-nada salawat, kenalkan di platform YouTube grup Subhanul Asyikin lagu ini. Entah orang lain nanti menanggapinya ini kurang, ini baik, entah urusan belakangan. Yang penting kita munculkan, kita punya satu grup yang harus ke permukaan. Nggak harus Subhanul Asyikin, nggak harus Jakarta, mungkin teman-teman yang dari Papua, barangkali ada Papua. Iya, oh iya kayaknya ada di Gang 4 itu. Ya, barangkali ada kan. Samping warung ucap ya. Ucap siapa? Adiknya Diki. Mantannya Laila. Ya itu kalau menurut saya gitu. Yang penting kalau pengamatan saya mulai dari Al-Ghontori, yang festival Al-Ghontori itu tahun berapa itu? Tahun berapa ya? 2005. Enggak apaan kalau Al-Ghontori. Enggak loh. Al-Ghontori 18. itu 2018. 18 menuju ke 2021. Karena itu tuh salah satu festival penutup masa pandemi. Oh gitu ya, termasuk gitu ya. Penutup corona. Oh iya. Oh akhir kalau memang 2019 awal ya. Ya mungkin pengamatan saya nggak sedetail ini vokalnya dulu gini enggak. Cuman pengamatan perkembangannya saya ada ya gitu. performnya teman-teman itu ada kelihatan. Mungkin kedekatan kita dengan grup-grup yang lain dari Jawa Timur atau Jawa Tengah atau apa. Kedekatan kita kan kadang merubah mindset kita yang latihannya jarang akhirnya termotivasi. Pengaruh. Oke Cak, mungkin dari guru spiritualnya Subhanul Asyikin mau nanya. Ini saudara Farhan. Hilang. Ini kenalin, ini saudara Farhan. Masya Allah, guru spiritualnya Subhanul Asyikin. Apa mau ngasih tahu juga ya, udah kalau mungkin yang udah tahu channel YouTube Esa, Farhan kan sebagai vokal inti ya. Enggak ada. Ya ada Farhan ini Banyak yang males. Enggak gitu. males. Ya Subhanul Asyikin ini memang apa ya? Lagu-lagunya ini apa? Imamnya mungkin beliau ya, Cak Wandi kali ya. Sampai ada yang beberapa kali yang menyebut si Farhan ini sebagai Farhan Irawan gitu. Oke. Bohong pemirsa. Mirip pemirsa. Oke. Jauh banget. Kalau dibilang orang punya ciri khas itu yang penting. Ya benar. Kadang kita meniru grup itu hampir sama, harus sama dan sebagainya. Oke, itu keren karena kita mencoba melatih kita untuk sama, menemukan hal baru. Tapi kalau bisa kita temukan ciri kita sendiri. Pembendaraan lagu itu yang terpenting. Berarti hal paling penting itu karakteristik. Dulu gini. Ya si cerita Sukaromunsu si Kiril Minsit. Sukaromunsit muncul sering pakai JRK. Kemudian kita punya ciri khas grup yang sering tim JRK. Iya itu kalau masih tahu. Orang-orang terus muncul yel-yel kan. Terus kita yelnya kocak banget. Kita terkenal. Ini jujur, saya pernah ke Jogja. Habis dari juri di Indramayu, turun ke Jogja. Ada teman tuh yang di Jogja. Cuman dia nggak punya nomor saya. Tiba-tiba saya chat karena minta seseorang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ini? Andi. Andi siapa? Andi siapa? Andi yel. Oh, jenengan gitu. Iya jujur karena punya ciri khas yel. Andi yel terus. Tapi nggak apa-apa, yel itu jangan kita anggap itu merusak Banjar enggak. Itu kan pancingan ya. Iya, terus menyenangkan Sohibul Hajah juga yang mengadakan. Yang kedua, saya itu pernah tahu di telinga saya orang itu kenal Sukaromunsit karena yel. Tapi dia nggak suka sholawatan. Dia suka iya, dia suka yelnya doang. Terus dia mengamati Sukaromunsit gini, terus sholawatnya ditirukan sampai anaknya akhirnya ikut. Berarti ada kebaikan yang melalui jalur yel. Iya. Itu hanya 1-2 orang, belum yang sana-sana belum sampai terdengar. Makanya kebaikan itu sebenarnya itu berantai, bernafas, pasti meluas dari hal kecil. Kalau kita memandangnya sudut hikmah, dapat hikmahnya. Kalau kita pandangnya dari sudut yang ini nggak enaknya gini ya, kita dapatnya nggak enak terus. Apa sih ya? Hidayah itu mahal. Nah, itu. Tapi perihal yel siapa sih yang bikin itu biasanya? Dulu saya sendiri. Terus kemudian saya fokus lagu.
pasrah sama teman-teman. Terus akhirnya ya pokoknya latihan jadi pokoknya gini, konsepnya gini, entah di atas panggung kayak gimana kadang gitu. Untuk contoh wajib menyertakan kata-kata Subhanallah asyikin, terus dengan gini ya itu disertakan, tapi terus pokoknya gini nanti di atas panggung urusan belakang, pokoknya ketemu ya nanti semenit setengah karena ini pengaruh juga dengan durasi Iya, kan. durasi. Terus tampil ya teman-teman pasti bingung kadang saya pakai nggak kayak yang itu sering tanyakan sama sekarang Jadi kayak ketika prank di atas iya, panggung. ketika sepakatnya tiba-tiba ada gitu. Iya, Jadi paling sering gitu. gitu. Iya, terus ketawanya mereka memang murni kadang-kadang sampai nggak bisa begini. Memang ada, itu saya buat gitu. Tapi yang paling sulit transisi menuju serius, menuju Oh lagu iya, gitu itu yang- juga tuh. itu kan yang sulit. Ada pernah yel-yelnya niru Soekarno Musik, lagunya meniru performnya Soekarno Musik. Dia mirip banget, ketawanya banget mirip. Kemudian menuju lagu, ketawa tetap dia masih nggak kuat di situ. Ini kan sulitnya di situ. Iya, itu juga sulit ya. Lah ini ya oke, berarti ada tipsnya juga dong si Soekarno Musik ini ketika ketawanya itu murni, terus supaya serius di Transisi. sholawatnya itu transisinya. Kalau saya pribadi yang terpenting ya kita menguasai dua lagu yang kita bawakan. Kita kalau udah nguasain ketawa seperti apapun, kita kalau sudah takutnya kan menguasai, blank gitu kan Iya. ya, Cak. yang penting udah dua lagu ini kita kuasai, habis yel selesai kita nadanya sekian, lagunya sekian, langsung bawain. Gak usah ngirauin orang-orang, langsung dibawain. Pernah sih saya hampir ketawa, cuman alis nih yang ketawa titit gini waktu di Pujon itu yang di Pujon kota Malang Pujon ini nah ya itu waktu ya Rasulullah ya Habiballah itu hampir saya itu ketawa ya ini doang yang gini ding ding gitu. Ini kalau dua-duanya ding ding gue ketawa nggak jadi. Itu memang bisa jadi kan pengaruhnya. Mungkin ada juga kali ya, mungkin ada kayak yang kayak asik ya Lel, terus dia penguasaan lagunya kurang. Sampai pas sudah selesai asik ketawa apa nadanya semana. Iya, yang fatal lagi kemarin itu ada habis yel dia sebenarnya Allahnya itu nggak Allah yang itu apa itu pokoknya dia kemudian Yang la ilaha illallah itu. Iya. Terus keliru. Yang backingnya ngangkat nggak bingung semua, pukulannya juga bingung apa. Itu karena ngeblank dia ngeblank. terlalu fokus yel dan sebagainya. Mungkin karena latihannya nggak semaksimal, nggak maksimal di latihan akhirnya ngeblank gitu. Nah kalau ini Cak, ini kan tadi bicara vokal lah. Kalau Banjarinya sendiri nih, hadrohnya sendiri nih di di Jakarta dan di Jawa Timur. Jujur kalau masalah pukulan hadrohnya kelihatan banget bedanya. Bedanya. Di Jawa Timur itu malah sekarang fokus di penerbang golong. Karena semua kayaknya sudah rajin latihan, bagus-bagus pukulannya, cuman ada kan yang golong ikut aja nggak apa-apa. Iya, itu saya juga sebagai penabuh nih ya, sebagai penabuh kan sering banget tuh itu adalah satu kasus yang sebenarnya ditutup mata. Jadi kayak udah golong liatin dulu. Iya, karena gini, dianggap golong itu cuman rempah-rempah. iya, nambah aja gitu. Akhirnya mukulnya gini gitu. Nah, itu kasus yang dulu di Jawa Timur ada, terus kemudian sama Dewan Juri itu dipakai sebagai kekurangan di dalam perform penampil, kurangi ketika evaluasi kalau bisa golongnya. Nah di Jawa Timur itu rajin evaluasi. Rajin evaluasi dan berbenah. Kadang evaluasi doang nggak berbenah. Ya. Malah ada yang evaluasi cuma buat patas-patasan doang, evaluasinya nggak berbenah. Yang penting berbenah. Apalagi anak-anak sekarang musik itu saya tugaskan kalau evaluasi. Ini bagian evaluasi vokal, ini bagian antara, ini bagian manajemennya keren. Manajemennya. Artinya saya juga ingin, kalau dulu waktu saya di Alama itu teman-teman waktu selesai tampil saya paling rajin evaluasi. Tahu lah, oh berarti gini, oh ini kekurangannya.
terus ke sekarang musik saya pernah pengalaman evaluasi, sekarang kalian ada generasi. Yang terpenting mereka waktu evaluasi ngerekord suaranya waktu evaluasi. Jadi setelah evaluasi perbedaannya gitu. Iya, setelah evaluasi rekaman rekodannya terus dikirim ke grup WA terus didengar orang-orang. Oh, berarti kita berbenah gini. Nah, ketika latihan untuk festival berikutnya, kemarin kita evaluasinya di sini loh. Akhirnya perform ketika berikutnya lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya itu kan kalau di perfestivalan sekarang itu kan semenjak pandemi ini muncul cover sholawat, muncul yang itu hikmah yang mungkin aja ya. sangat hikmah itu. Karena kalau saya melihat gini, pandemi sekian lama artinya si Fesban langsungnya itu, Fesban offline-nya itu hilang. Teman-teman yang mungkin cinta dan rindunya sama si Hadro, si Albanjari ini mungkin ada yang punya pikiran inovasi, kita bikin ini di rumah kan bisa. Iya, terus kadang vokal yang mumpuni vokal, kemudian mau ketemu teman-teman dibatasi, ada social distancing dan sebagainya. Akhirnya dia mahir makin gitar, terus gitaran sendiri, buat channel lah. Itu hikmahnya banyak. Iya. Terus dia yang bakat sama IT, aransemen pakai musik-musik yang studio record dan sebagainya. Iya. Dengan suara yang ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek, kemudian bisa di mixing dan sebagainya. Ini akhirnya dia berani masuk ke YouTube, menampilkan dirinya, banyak menyukai karena kebutnya orang-orang di rumah pasti pegang HP. Iya. Hikmahnya itu YouTubers dolarnya banyak. Dan mungkin karena itu juga sih, kalau menurut pandangan saya juga gini, setelah libur tuh namanya Fesban offline gitu, pas ada lagi tuh apa ya, mungkin dia juga timnya masing-masing suka latihan pas lagi liburnya atau pas itu lebih rajin pas tampil tuh, mungkin perkembangannya di situ ada mungkin gitu. Karena ya yang terpenting itu kekuatan silaturahmi. Nggak harus kita kumpul dengan latihan, dengan ngopi pun kita memperbaiki chemistry. Kadang jarangnya kita kumpul pun karena ada festival, kita kumpul karena ada misi, kita harus menang, kita harus kalahkan yang sana, kalahkan yang sini. Akhirnya perkumpulan kita karena saingan. Tapi kalau perkumpulan kita memang benar-benar ngopi, kita ngomong apapun, ketawa model gini pun nggak dianggap ngejek, ngomong kayak gini nggak dianggap ngejek, akhirnya kita itu kedekatan yang luar biasa. Oke, baik. Mungkin dari kami cukup sekian pertanyaannya, barangkali dari audiens ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ini nih. Oke, audiens pertama perkenalkan. Siapa? Namanya dong. Dari orang panggung ya. Baik. Nanti takut penonton suka. Aduh, baik. Siap Yai. Jadi gini ya, saya punya pertanyaan. Nama saya Bukhari, salah satu anggota tim dari Barbaras Tim. Ingin bertanya sih mengenai tips memilih sholawat gitu. Karena dari tim-tim khususnya tim di Jakarta ini banyak yang menurut saya karena dikit-dikit ngerti gitu bahasa Arab, banyak yang asal memilih lagu. Lagu pertama Silaturahmi, terus lagu keduanya tetap sholawat, ataupun dari suluknya model-model munajat, atau pas lagu pertama maksudnya sholawat. Karena mereka berpikiran juga yang penting nagomnya sama gitu, sama. Gimana? Nah, ya sih. Mungkin laisa bi hadal Madinah lah. Naam, aing. Oke, baik. Jawi al-Masyriq. Syukron. Itu pertanyaan dari saudara Bukhari. Boleh langsung dijawab. Iya, ini benar. Sahabat Bukhari non muslim. Ini Mas Bukhari. Ya itu pernah menjadi kerisauan saya yang belum tersampaikan. Namun akhirnya tersampaikan ketika ada evaluasi dewan juri, dan itu disampaikan di atas panggung. Ada teman yang ataupun grup lah. Lagu pertama sholawat, cuman kemudian solonya pakai bukan sholawat. Sebenarnya nggak pengaruh pada penilaian dewan juri, karena yang terpenting nagomnya.
apa namanya linear nadanya apa enggak. Namun kemudian ada evaluasi. Kalau kita memang sholawat ini kita benar-benar tahu artinya, kita benar-benar menghargai sholawat ini, kita nggak berani apa ya membuat komposisi yang kurang tepat. Makanya sekarang Sukar Musik pun juga gitu. Dulu kita asal-asalan seperti itu, kemudian kita dapat evaluasi seperti ini. Apalagi yang tentu gini, waktu backingnya ya Rob, Oh ya. ya Rob as-salatu wassalam, ini kan ya Rob tapi as-salatu wassalam gitu. Ada yang sallallahu alaihi tapi kita pakainya Rabbi aja, ini kan nggak tepat. Oh ya. Artinya kurang tepat sebenarnya. Bukan nggak tepat tapi kurang tepat. Kalau bisa kan kalau memang Rabbi aja pakai ya Rob, kan ada kata-katanya. Ini kalau memang kita mengacunya pada tujuan yang baik, top. Memang itu pernah menjadi keresahan saya. Terus kalau saya juri bagian bidang adab dan syair, terkadang itu enggak saya sampaikan kepada peserta. Barangkali perihal seperti ini belum tersampaikan kepada mereka. Namun ketika evaluasi saya sampaikan. Apalagi yang dia awal, suluk di awal, cuman tidak ada di teks. Padahal apa yang dia ucapkan di atas panggung itu harus ada di teks. Oh Ya seperti yang kemarin saya katakan, teks adalah suara yang tertulis, sedangkan dia sholawat di atas panggung, di teks yang disuarakan, artinya memang benar-benar harus sama. Terus ini aja, berarti hal ini mungkin saya juga kurang detail atau gimana, kurang dapat evaluasi. Tapi setahu saya ini belum dapat evaluasi sih di Jakarta ini. Kayak tadi kata-kata Safandi adalah teks adalah apa yang diucapkan dari panggung. Soalnya saya juga mikir kalau ketika teks ya tulis teks gitu, berarti cuma 2 sholawat tersebut gitu, nggak ada yang misalnya ada mawal si vokalinti atau ya itu bahkan saya sendiri meskipun nggak ada peraturan di peserta, ketika dia mawal, ketika saya diadab ya hingga menyetopkan tulisan teks yang dia mawalkan, ya ini ketika evaluasi saya sampaikan kalau bisa ditulis. Oh iya. Dan di Jawa Timur menekankan store teks itu tulisan tangan, bukan print-printan. Nah print-printan kan lagu An-Nabi Sallallahu Alaihi tapi yang dipakai 2 ref kemudian di bawahnya ada Oh iya. dan sebagainya lah ada. Ya itu Lagi yang nggak dibawain loh. terus ada yang di print, ambil di Google, di print kemudian morat-marit itu kayak tulisannya An-Nabi di belakang, Sallallahu Alaihi di depan, Sallallahu Alaihi An-Nabi. Itu gimana? Karena dia copy paste dari Google kayak gitu. Terus ada yang gini kemarin itu sampai jurinya liatin satu grup gitu kan, ambil lagu dari grup lain, dari grup yang di Google atau di foto itu ada tulisan, menyertakan tulisan grup suatu grup itu, saya nggak menyebutkan namanya. Di atas grup itu ada tulisan grupnya yang penampil loh, ini ada grupnya ini kan berarti kan dia cuma ambil, artinya ketika dia, ini poinnya, ketika dia hanya ambil copy paste dari Google bukan tulisan tangan, artinya dia memang nggak benar-benar murni mentaskheh ini apa yang dilakukan ini. Akibatnya ada yang ketika ditulisan fa dia mengucapkan wa. Oh, berarti urgensinya lumayan penting untuk bedah lirik gitu. Ya bisa juga gitu. Karena kalau tulisan tangan ini pasti mereka meyakini ini lafadznya yang disampaikan. Iya. Dan tahu artinya. Kalau bahasa Arab beda. Ya mungkin minimal dia tahu lah ini. Tujuan. Iya. Ya itu untuk Mas Bukhari non non jomblo. Karena Oke, baik. saya melihat risau juga gitu, apalagi juga selain yang tadi saya pertanyakan, dari tim ini kurang gimana ya, sama sholawat yang dibacakan ataupun sholawat lain kurang taklim gitu, ataupun dimana asal aja. Jadi, bawakannya gini kali kayak oh lagunya A gitu. Iya. Ya udah A bawain A gitu kan, nggak A ini dari A ini apa artinya A ini Iya. gitu. Itu mungkin kelemahannya banyak orang Mungkin juga nggak gitu. ada. Memang gini, kita mempunyai step. Bukan kita sih, memang di festivalan ini stepnya kita
ajak sebanyak-banyaknya orang cinta sholawat di dalam jalur Isinya itulah perfestivalan. ya. Namun makanya ya, penting saya tekankan ketika dimanapun saya menyampaikan evaluasi dan sebagainya, kalau bisa punya guru. Artinya guru itu akan mendampingi ketika dia belok ke kiri, diarahkan ke kanan. Dia belok ke kiri kan. Kalau nggak ada guru ya ini, sekali dia bisa ngomong sana sini ke sana ke sini, ngomongnya pakai sumur dan sebagainya. Karena nggak ada yang ini ngerim. Kalau ada guru kan nggak usah seperti itu. Seperti itu. Di koridor. Ya, terus kalau memang stepnya di perfestivalan itu kita tampil performnya baik, kemudian kalau ada guru kita dikasih tahu ini lagunya seperti ini, kalau waktunya ini artinya seperti ini. Ini kan rohania kita juga akan dibimbing, nggak hanya ketika kita tampil di perfestivalan saja. Lah ini juga nih Cak, si vokal tentang lagunya ya kan, si apa kalau bagus baiknya kan gini ya, mengetahui lagunya apa arti maknanya gitu ya, si penulisnya siapa gitu. Nah terus si penabuhnya ini paling kan ada kata-kata cuman kayak harus tahu juga gitu, harus tahu juga. Ya memang lebih baiknya gitu, karena kata guru saya gini, penerbang itu dulu kalau bukan festival itu di majelis itu memang murni untuk mengiringi kenikmatan orang ketika berzikir atau bersolawat itu. Makanya ketika itu ada ketukan jadi kompak suaranya itu, ketika di sini licknya gini semua. Itu memang untuk mengiringi terus biar orang nggak bosan. Malah guru saya kalau bisa ketika mukul ini kita anggap kita memukul hati kita, biar nggak lupa dengan siapa yang kita sholawat. Dung tak dung. Kita cinta sholawat ya, berarti yang kita pukul ini harus bisa menjadi sholawat meskipun dengan versi pukulan. Dan kan mungkin gini ya, kayak ya udah gue nabuh, oh iya aransemennya seperti ini, ya udah gitu. Dia nggak mikir, dia nggak sholawat gitu, dia nggak sholawat juga gitu kan. Ya udah lah, penting gue ngisi gitu. Ya, gitu. Jadi grupnya nggak dapet gitu ya. Ya mungkin gitu. Cuma semua itu proses fase, makanya perlu kita guru mana saya kalau syaitan. Kalau kita nggak punya guru, gurunya setan minal jin wan nas. Ada yang berupa jin, ada yang manusia ya. Kita ini bisa berpotensi menjadi setan kalau kita punya ilmu terus kita sombong ya setan. Kalau kita punya kualitas diri terus disampaikan dengan cara yang kurang benar, kadang itu menjadi arah setan ke situ. Tapi kalau kita punya guru kan, setiap pertemuan kita diberi telinga tapi yang kena sampai hati kita gitu kan, enaknya punya guru di situ. Punya guru lah ya, itu penting gitu. Oke, baik, cukup saudara Ari. Ini nih kalau disebut masukin gurunya beliau guru bidang hadroh. Alhamdulillah pasti punya guru juga, dan pasti punya guru, akhirnya kita sama muaranya. Tapi kalau kita gurunya minal YouTube, anil Instagram, anil pukulan Google, kerodakan. iya itu akhirnya sekali dia bisa, wah aku lo bisa. Ini kan bukan ciri khas dia menjadi seorang murid. Guru kan enak. Oke, barangkali dari audiens yang lain ada pertanyaan. 2000 orang masa nggak ada yang bertanya? Ya Husain, tonton. Isal. Oh, sudah terwakil. Mungkin yang saya ingat dari percakapan saya dengan Ustadz Mumu, yaitu guru besar Banjari di Jakarta, beliau berpesan jangan ketika bersolawat itu kita tuh terbawanya dengan alatnya, tapi melupakan dengan salawatnya gitu. Yang itu sesuai dengan tadi apa yang dibicarakan oleh Bandi seperti itu. Udah, yang terpenting jangan salahkan itu anak muda kok nggak sholawatan sih, dia kok nggak sholawatan. Jangan salahkan mereka, tapi salahkan kita, kenapa sholawatku kok nggak nyampe ke sana. Ya kita evaluasi aja. Jadi memang tugas kita itu menyampaikan masalah hidayah Allah. Kan inakalah tahdi wa ahbab tawalakin Allah ya. Urusan orang langit itu bukan orang bumi. Yang penting kita sampaikan sholawat loh. Tak dan Nabi salam. Masalah mereka nanti suka nggak suka, langit yang menentukan. Tapi gini ya,
kita udah ngomong banyak A, B, C, D tentang Banjari, tentang sholawat dan lain-lain. Saya mau sih Capan ini pengen tahu ya. Pertama kali tuh sholawat maksudnya sambil main apa, sambil terbang gitu, sambil terbangan gitu, sambil main hadro itu kapan sih? Maksudnya terbangan sambil nyanyi gitu. Pertama kali sholawat. Oh, itu. Ya, Saya itu terjun salawat dulu. yang paling yang saya tahu pertama kali itu. Ya Rabbana tarhamna. Itu waktu saya kelas 5 SD kalau enggak 6 SD. 6 MI. Itu sholawat udah ketemu si hadro ini belum? Udah. Dan itu berarti untuk udah lama festival. Sejak kelas 5. Sejak kelas 5 Kelas 5 udah tahu dunia kelas 5 udah festival. Jadi ya wajar. Dan itu masya Allah pengalaman saya festival waktu kecil itu, saya tuh tahu ada satu grup yang enak banget. Saya tuh paling sering kapan ya Allah saya ingin seperti itu. Iya. Saya ingin seperti itu. Ya nggak bisa seperti itu. Cuman kadang Allah tuh memang maha unik ya. Malah dikasih lebih dari itu. Ya tinggal kita aja nanti prosesnya kayak gimana. Pokoknya luar biasa. Pokoknya sekali kita menanam hal baik kepada seseorang, kalau bisa melakukan festivalan, insya Allah pasti tumbuh. Karena hidup gak hanya tentang pernafasan saja, tapi hidup bermanfaat apa gitu. Nanti dikasih teks. salah mantap. Termunculin ya editor. Kita nggak mau sholawatan ini. Boleh. Oh ya, oke. Berarti tadi kasih judulnya Wencak Pagi Side. Oke. Sedebon. Sholawatan apa ya? Ini aja. Apa? Allahumma sholli ala. Bang siapa itu? Ya begini guru seperti itu. Ya beginilah Pak Arhan Tahir. Sholawat apa? Ya. Ikut. Boleh tadi Bu. Nabi. Boleh ya? Sempurna nggak orang-orang? Kacau. Yang udah gitu. Apa ya? Oke, nah, salam. Ayo. Saya nabuh. Gini deh. Mawal dulu tapi. Yang biarkan. Insan. Ayo. Yang Sebagai vokal. Yang lain backing kecil-kecil. Oke. Nanti mawalnya terserah pokoknya. Insan. Mawal dulu. Baik. Sallu ala nabi Muhammad. Sallallahu Dulu. Mawal dulu. Oke. Oke. Nanti dikata. Benar. Kayaknya enggak sampai selalu. Biar gitar aja yang ini. Oh baik. Sallallahu Nabi Muhammad. Bentar, kurang keras, nggak dengeran nanti. Ayo. Sallallahu Nabi Muhammad. الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله
jasama. Sallu alaihi ya fawza man shalla alaihi wa sallama. Sallu ala nuril ladzi arajas sama. Ya fawza man shalla alaihi wa sallama. Ya. Jadat Sulaiman bil wisali takarruma. Wasara surur ila fuadi wa khayyama. Jadat Sulaiman bil wisali takarruma. وسار السرور إلى فؤادي وخياما. صلوا على نور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. صلوا على نور الذي عرج السماء. يا فوز من صلى عليه وسلم. في جنة مشقد من وصف
lama menit. Lama menit. Oke. Cukup. Untuk pesan terakhir dari Cak Ya, Fadi pesan terakhir sebagai dan tips lah. sumber. Oke. Apa ya? Pesan terakhir. Yang pastinya yang pertama tetap di jalur bahagia. Benar gak? Gue dipatahin gitu sih. Gue dipatahin gitu. Enggak, memang itu bukan closing statement loh. Memang itu quotes saya. Apa? Ini pesan saya buat teman-teman. Ketika berfestival lah. Jangan menganggap festival ini sebuah majelis. Kita harus khidmat. Ya, kita festival gitu. Kita memang ranahnya festival. Tapi kita ketika di majelis, ya kita di majelis. Artinya kita punya koridor masing-masing. Yang terpenting sesama pecinta sholawat, kita jalin silaturahmi yang baik. Hubungan gak hanya Jakarta saja, gak hanya Jawa Timur saja, gak hanya Jawa Timur saja. Kita semua sama. Kita sama-sama mencintai Rasulullah yang sama, kita mencintai Rasulullah yang sama. Yang terpenting kita bareng-bareng mengajak siapapun, nggak kenal siapa itu orangnya, pokoknya selagi dia dekat dengan kita, kenal dengan kita ajak kenalkan Rasulullah dengan cara kami masing-masing. Insya Allah kita akan membuat tersenyum bersama. Itu aja sih. Salam tetap di jalur bahagia. Tangannya dong, tangannya. Oke. Ini. Asal jangan salam dari Binjai. Ya mungkin ya itu aja ya dari kita. Terima kasih banyak buat beliaunya, buat Cak Fandi yang udah Ingat Cak Fandi bukan Cak Yel loh. yang udah mau sharing banyak hal, mau ngajarin banyak ilmu sama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu